Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi, Stambuk A2512010. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal ujian akhir semester kimia fisik. Ya, seperti yang kita lihat, tampilan soal ujian akhir semester kimia fisik. Di sini ada 2 nomor. Langsung saja ke jawabannya. Langsung saja untuk bagian nomor 1, bagian A, yaitu menurut asas Liketler, langkah-langkah yang perlu dilakukan agar produk amonia yang dihasilkan maksimal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika konsentrasi N2 atau H2 ditambahkan, maka setimbang akan bergeser ke arah kanan atau produk. Kemudian yang kedua, jika volume diperkecil dan tekanan diperbesar, maka setimbang bergeser ke jumlah konsentrasi yang kecil atau ke produk. Yang ketiga yaitu jika suhu diturunkan, maka setimbang bergeser ke reaksi eksoterm atau ke kanan atau ke produk. Selanjutnya jawaban nomor 1 bagian B. Terlebih dahulu kita ketahui, yang diketahui itu ialah delta Gf NH3 sama dengan 16,7 kJ per mol, delta Gf N2 sama dengan 0, delta Gf H2 sama dengan 0. Untuk R nya sendiri sama dengan negatif 8,314 Joule per mol Kelvin, dan untuk temperaturnya sama dengan 298 Kelvin. Yang ditanyakan di sini yaitu harga Kp dan Kc-nya. Langsung saja pada langkah pertama, yaitu untuk menentukan Kp-nya, harga Kp, terlebih dahulu kita harus mengetahui nilai dari delta G. Untuk mengetahui nilai dari delta G yaitu menggunakan rumus delta G sama dengan 2 kali delta Gf NH3 dikurang delta Gf N2 ditambah delta Gf H2. Langsung saja dimasukkan nilai-nilainya. 2 nilai dikali nilai dari delta Gf NH3 yaitu 16,7 kJ per mol dikurang nilai dari delta Gf N2 yaitu 0 Joule per mol Kelvin ditambah nilai dari delta Gf H2 yaitu 0 Joule per mol Kelvin, menghasilkan negatif 33,4 kilojoule per mol. Nah, ini disederhanakan lagi menjadi negatif 33,4 eksponen min 3 Joule per mol. Langsung saja untuk mengetahui harga Kp-nya yaitu dengan menggunakan rumus ln Kp sama dengan delta G dibagi negatif R dikali T. Langsung saja dimasukkan nilainya. Delta G-nya yang kita dapat tadi yaitu negatif 33,4 eksponen min 3 Joule per mol dibagi negatif R yaitu negatif 8,314 Joule per mol Kelvin dikali temperatur yaitu nilainya 298 Kelvin, menghasilkan negatif 33,4 eksponen min 3 Joule per mol dibagi negatif 2477,572 Joule per mol. Untuk ln Kp nya sendiri sama dengan 13,48. Kp nya sendiri eksponen 13,48, dan untuk hasil akhir harga Kp nya yaitu 972,95. Selanjutnya untuk mengetahui harga Kc nya yaitu dengan menggunakan rumus Kc sama dengan Kp per RT pangkat delta N. Untuk nilai dari delta N sendiri 2 kurang 4 sama dengan negatif 2.
Langsung saja dimasukkan nilai-nilainya. Untuk harga KP nya sendiri sudah kita ketahui dari langkah pertama tadi, yaitu 714.972,95 dibagi R nya 10,002 L dikali temperaturnya 298 Kelvin pangkat min 2, menghasilkan harga KC nya yaitu 425.579.136,9. Selanjutnya yaitu jawaban untuk soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini ada kaitannya dengan nomor 1. Langsung saja, yang diketahui di sini yaitu delta H-nya sama dengan minus 92 kJ, temperaturnya 298 Kelvin, tekanannya 1 atmosfer, delta G-nya sama dengan minus 33,4 kJ per mol. Delta G-nya tadi kita dapatkan pada soal nomor 1. Selanjutnya yaitu KP-nya sama dengan 1,0136. Ini juga diperoleh pada soal nomor 1. Kemudian KC-nya yaitu 592,75. KC-nya juga kita dapat pada soal nomor 1. Adapun yang ditanya pada soal nomor 2 ini yaitu pertama bagian A-nya delta S, kemudian delta U dan delta A. Kemudian yang bagian B, pada temperatur 500 Kelvin apakah reaksi dapat berjalan spontan ke arah pembentukan amonia? Dijelaskan. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu berapakah temperatur pada tekanan 1 atmosfer berjalan spontan ke arah pembentuk amonia atau produk. Selanjutnya soal yang terakhir yaitu delta HFNH3 pada temperatur 500 K. Tanya saja pada soal bagian pertama yaitu yang ditanyakan delta S, delta U dengan delta A. Untuk langkah pertama yaitu kita akan mencari delta S dengan rumus delta G sama dengan delta H kurang T kali delta S. Langsung saja untuk delta G-nya tadi kan sudah kita ketahui, langsung saja dimasukkan dulu angka-angkanya. Delta G sama dengan minus 33, kJ per mol sama dengan untuk delta H-nya tadi sudah diketahui yaitu minus 92 kJ dikurang temperaturnya tadi 298 Kelvin kali delta S-nya. Delta S-nya ini yang kita akan cari. Langsung saja kita akan putar rumus, menghasilkan delta S sama dengan minus 33,4 kJ per mol ditambah delta H 92 kJ dibagi dengan temperatur yaitu minus 298 Kelvin, menghasilkan delta S-nya yang diperoleh yaitu minus 0,1966 kJ per mol Kelvin. Selanjutnya untuk mencari delta U sendiri kita menggunakan rumus delta U sama dengan delta H sama dengan delta U tambah RT kali delta N. Untuk delta N-nya sendiri di sini adalah minus 2. Langsung saja kita masukkan yang sudah diketahui nilainya, di mana delta H sama dengan minus 92 kJ, delta U sama dengan delta U. Delta U nya ini akan kita cari, kemudian R nya sendiri yaitu 8,314 Joule per mol Kelvin dikali temperaturnya 298 Kelvin dikali delta N yaitu minus 2. Langsung saja kita jumlahkan yang bisa kita jumlahkan, kemudian hasilnya itu delta H nya minus 92 kJ sama dengan delta U tambah minus 4955,144 Joule. Langsung kita putar rumus,
yaitu untuk mencari delta U nya delta H tambah hasil dari perkalian antara RT dan delta N. Untuk delta H nya minus 92 tambah 4955,144 joule menghasilkan nilai delta U nya yaitu minus 87,045 kilojoule. Untuk delta A nya sendiri kita menggunakan rumus delta A sama dengan delta U kurang temperatur kali delta S. Langsung saja kita masukkan apa-apa saja yang kita ketahui, di mana delta U nya minus 87,045 kilojoule dikurang temperaturnya ialah 298 Kelvin dikali delta S nya minus 0,1966 kilojoule per mol Kelvin menghasilkan delta A nya minus 28,5482 kilojoule per mol. Selanjutnya kita akan membahas tentang soal nomor 2 bagian B, yaitu yang ditanyakan di sini delta G-nya. Langsung saja untuk mengetahui delta G-nya yaitu menggunakan rumus delta G sama dengan delta H dikurang T delta S. Langsung saja dimasukkan angka-angkanya, nilai-nilainya. Untuk nilai dari delta H sendiri yaitu negatif 92 kJ dikurang T-nya sendiri di sini 500 Kelvin. Untuk delta S-nya sendiri negatif 0,1966 kJ per mol Kelvin. Langsung sebelum itu kita akan selesaikan yang di dalam kurung. 500 Kelvin dikali negatif 0,966 kJ per mol Kelvin menghasilkan negatif 98,3 kJ per mol, menghasilkan hasil akhirnya delta G diperoleh yaitu 6,3 kJ per mol. Oleh sebab itu jadi dikarenakan suhu pada reaksi ini dinaikkan dan nilai delta G yang diperoleh juga positif, maka reaksi tidak berjalan secara spontan ke arah pembentuk amonia. Selanjutnya soal bagian 3 pada nomor 2 yaitu langsung saja kita menggunakan rumus yang sama dengan sebelumnya yang pada soal nomor 2 bagian B, yaitu delta G sama dengan delta H kurang T kali delta S. Langsung saja nilai delta G nya yaitu minus 33,4 kJ per mol sama dengan delta H nya minus 92 kJ kurang temperaturnya sendiri. Di sini belum kita ketahui. Untuk delta S nya sendiri di sini sudah diketahui yaitu minus 0,1966 kJ per mol Kelvin. Langsung saja diputar rumusnya. T sama dengan delta G tambah delta H dibagi dengan delta S. Langsung dimasukkan nilainya. Delta G di sini minus 33,4 kJ per mol ditambah delta H-nya 92 kJ dibagi delta S-nya 0,1966 kJ per mol Kelvin, menghasilkan temperaturnya ialah 298,067 Kelvin. Diperoleh pada tekanan 1 atmosfer. Reaksi tersebut berjalan spontan pada suhu di bawah 298,067 Kelvin. Selanjutnya nomor 2 bagian D. Di sini kita akan membahas pertama, sebelum kita lebih jauh kita akan mengetahui apa saja yang diketahui. Di sini yang diketahui ialah delta G sama dengan 6,3 kJ per mol, disederhanakan lagi menjadi 6,3 eksponen min 3 Joule per mol. Untuk di sini kita akan
menggunakan rumus delta G sama dengan negatif RT ln KP. Yang sudah kita ketahui nilainya dimasukkan saja. Untuk nilai delta G nya sendiri yaitu 6,3 ke eksponen min 3 joule per mol sama dengan R nya sendiri yaitu negatif 8,314 kilojoule per mol Kelvin. Temperaturnya 500 Kelvin dikali ln KP. Di sini kita akan mencari ln KP-nya, harga KP-nya. Langsung saja, ln KP sama dengan 6,3 eksponen min 3 joule per mol. Ini nilai dari delta G dibagi 4157 joule per mol. Ini hasil dari perkalian antara negatif R kali temperatur, menghasilkan ln KP sama dengan negatif 1,52. KP-nya eksponen min 52, eksponen 52. Untuk harga KP-nya sendiri di sini 0,22. Ini untuk nilai dari KP K2-nya. Langsung saja, selanjutnya ln K2 per K1 sama dengan delta H T2 kurang T1 dibagi R kali T2 kali T1. Langsung saja dimasukkan nilainya di sini. Ln K2-nya tadi yaitu 0,22, K1-nya 714,972,95. Ini K1 yang diperoleh sebelumnya, sama dengan delta H T2-nya itu 500 Kelvin dikurang T1-nya 298 Kelvin dibagi R-nya, nilai dari R sendiri 8,1314 dikali T2-nya 500 Kelvin dikali T1-nya 298 Kelvin. Selanjutnya ln 3,077. Ini hasil dari pembagian antara K2 dibagi K1 sama dengan 202 delta H. Ini hasil dari pengurangan antara T2 dan T1 menghasilkan 202 delta H dibagi 1,238,786 joule per mol Kelvin. Ini hasil dari perkalian antara nilai dari R kali T2 kali T1. Selanjutnya langsung dibagi, menghasilkan hasil akhirnya yaitu delta H sama dengan 668,52. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.